Oke. Selamat malam untuk Ibu Rianda Elvinawanti, SPSI, MSI, selaku Ibu Dosen Psikologi Sosial UNPRI, dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hoki Sitian Sitanggang, dan teman saya Melisa Wijaya. Halo, selamat malam. Dan Dadi Ananta. Dan Hari Sianturi sebagai teman-teman kita semua. Oke. Pada malam hari ini kami akan melakukan diskusi dengan pembahasan mengenai tren Korea yang berhubungan dengan topik kita, yaitu konformitas. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih konformitas itu sendiri dan bagaimana konformitas dapat terjadi di kalangan masyarakat. Jadi menurut kamu nih Mel, ya kan? Apa sih konformitas itu dan bagaimana konformitas dapat terjadi di kalangan masyarakat? Ya, terima kasih ya Hoki. Nah, jadi konformitas itu pengaruh sosial ketika seseorang mengubah tingkah lakunya atau sikapnya mengikuti norma sosial yang ada. Nah, konformitas ini bisa kita bilang sebagai ajang ikut-ikutan. Jadi kayak misalnya ada sebuah bisa kita bilang tren lah gitu kan, tren yang sedang naik daun gitu. Tren bisa bilang salah satu contohnya bisa tren Korea. Nah, jadi misalnya masuk gitu boy band atau girl band yang lagi naik daun gitu kan. Jadi kayak semua orang itu jadi suka gitu loh. Satu suka, tiba-tiba yang lainnya suka, tiba-tiba yang lainnya suka. Jadi kayak ini tuh ajang ikut-ikutan, bisa dibilang konformitas itu seperti itu. Lalu untuk bagaimana bisa mempengaruhi, yang pertama itu ada kohesivitas. Nah, ini yaitu ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap suatu kelompok. Jadi contoh, ketika seseorang mengagumi atau suka sama satu kelompok ini, nah jadi tekanan untuk melakukan konformitasnya itu pun akan semakin tinggi juga. Nah, lalu yang kedua ada ukuran kelompok. Nah, untuk ukuran kelompok ini contohkan seperti ini ya. Contoh di dalam satu kelompok itu ada 4 anggota, gitu kan. Nah, dari 4 anggota ini bertambah menjadi 5, 6, 7, 8 bertambahlah semakin banyak atau lebih. Nah, jadi semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk ikut serta meskipun tingkah laku tersebut berbeda dari yang sebenarnya diinginkan. Nah, hal ini pun dapat meningkatkan terjadinya sebuah konformitas. Nah, seperti itu. Wah, menarik sekali nih pembahasannya. Oh iya, kalau kebetulan kan kamu ini K-popper ya kan Mel. Menurut kamu apa sih, gimana sih menjadi K-popper itu? Sebenarnya nggak K-popper sih, tapi orang di sekeliling saya, orang di sekitar saya itu banyak yang menjadi K-popers. Ada yang pemula, ada yang memang udah bener-bener lama banget jadi K-popers. Jadi kayak pemula itu contohnya kayak BTS, kita contohkan ya kemarin lagi naik daun banget tuh, naik daun banget. Nah, tiba-tiba teman saya yang memang udah suka lama nih sama BTS, itu kan memang udah suka. Tiba-tiba ada yang suka pemula, bisa kita bilang itu pemula lah, baru suka sama BTS pas lagi naik-naik daunnya, banyak yang suka, jadi dia ikut-ikutan agar merasa keren, merasa dia itu dapat bergabung sesuai dengan norma yang ada di situ. Itu sih. Oke, berarti istilahnya cuma teman-temannya lah ya yang jadi K-popers ya. Oke, Yes. jadi menurut tadi ya kan, apa sih contoh yang dapat kita ambil dari konformitas ini? Oke, jadi secara khusus nih ya terhadap K-pop, banyak yang menjadi suka dan menjadi fans bagi mereka, dan banyak yang menjadikan mereka bias dan membeli produk olahan mereka ketika bias mereka yang menjadi brand ambassador-nya. Dan bagaimana konformitas itu dapat terjadi? Misalnya nih ya, kalau ada nih dalam satu kelompok beranggotakan 5 orang, dan 4 diantaranya adalah K-popers. Nah, jadi yang satu orang ini agar diterima dan bahasanya nyambung dengan yang 4 tadi, jadi dia mengikuti dan mempelajari hal-hal tentang Korea,
seperti misalnya menonton official video dari boyband girl band yang sama dengan teman mereka, menonton drakor, atau bahkan update terbaru tentang Korea. Nah, jadi seperti lebih kayak agar kamu diterima dalam circle ini, kamu harus melakukan hal ini dan harus seperti ini agar kamu tidak merasa terasingkan. Nah, jadi seperti itu kalau menurut saya. Oke, berarti seperti tren ikut-ikutan lah ya. Contoh teman-teman ingin sebuah kelompok itu dia tren Korea gitu istilahnya gitu K-pop gitu. Jadi biar supaya kita itu biar nggak dibilang kurang gaul atau kurang update, mungkin kita bakal pasti ingin tertarik untuk join atau ikut-ikutan gitu ya, walaupun kita nggak terlalu tahu lah gimana seperti K-pop ini apa sih yang terjadi di dalam, apa sih yang bakal kita lakukan di dalam gitulah mungkin kira-kira ya di. Oke. Iya, benar. Jadi aku tanya lagi saya ini boleh nggak nanya lagi di gitu. Jadi menurut Boleh. Oke, menurut Dadi, apa hal tersebut dapat dilakukan sebagai sesuatu yang positif atau negatif sebagai tren Korea ini gitu? Tergantung bagaimana perlakuan orang tersebut sih ya terhadap perspektif mereka mengenai tren ini. Jadi ada sisi positifnya dan tentu juga ada sisi negatifnya. Dari sisi positifnya sih saya rasa menambah wawasan baru ya, mengetahui kultur dan budaya Korea itu seperti apa, mengetahui perkembangan inovasi ataupun informasi baru, belajar cara memasak masakan Korea, bahkan karena kesukaannya dengan Korea, mereka sampai belajar bahasa Hangul, bahasa Korea, dan ada juga tuh yang karena motivasinya dia sampai kuliah di Korea. Dan sisi negatifnya yaitu ada beberapa fans yang fanatik dengan biasnya, jadi mereka lebih sensitif ketika bias mereka disinggung. Jadi mereka lebih terkesan marah-marah kalau biasanya disinggung. Yang kedua, antar fans pun bisa juga berselisih dan bertengkar karena perebutan fans bisa jadi dan berbeda pendapat. Yang selanjutnya adalah ada juga orang yang sebenarnya dia kurang tertarik dengan Korea, tapi dia memaksakan dirinya. Misalnya kayak gini, memaksakan diri mereka untuk membeli barang Korea agar tidak ketinggalan seperti teman-temannya. Jadi dia mengikuti seperti teman-temannya, memaksakan dirinya lah istilahnya. Yang selanjutnya memunculkan perilaku boros. Ada nggak teman kalian yang ketika boyband mereka memunculkan produk baru, dia langsung membeli produk tersebut? Pasti ada kan? Ada Ya sih. kan? Nah, oke. Jadi itulah menurut saya. Ada sisi positif dan negatifnya. Berarti sisi negatifnya agak sedikit gimana gitu ya, agak kadang kita merasa mengikuti, tapi di satu sisi kita harus mengeluarkan banyak uang gitu hanya untuk mengikuti tren-tren semata, yang padahal pun kita tidak begitu tahu gitu fungsi-fungsi alat itu atau baik itu nightstick atau photocard atau sejenisnya gitu, kita kayak kurang begitu tertarik, tapi hanya demi sebuah konten atau sebuah kelompok yang pengen kita seperti itu, kita jadi ikut-ikutan harus membeli itu ya kan, Di? Iya, benar seperti itu. Iya sih, nambah ini ya. Sebenarnya sih kalau untuk hal gitu kan, masalah itu banyak dari teman saya tuh kayak beli yang kita tahu kan, kayak untuk boros ini kayak lightstick atau album. Sebenarnya pun itu nggak ada manfaatnya. Cuman kan itu ada kepuasan tersendiri di dalam diri mereka yang kayak, wah aku fans ini nih, jadi aku harus punya. Jadi kayak manfaatnya hanya untuk kepuasan diri sih sebenarnya. Oke, berarti membeli alat itu hanya untuk seperti, wah aku sudah memiliki lightstick ini gitu. Berarti aku sudah bisa dibilang fans sejati atau bukan hanya sekedar fans abal-abal, mungkin gitulah kira-kira ya, Mel ya. Oke. Jadi menurut Hari nih, ya kan, masuknya tren Korea ini ada nggak sih pengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang? Menurut saya ada ya, karena mereka dipandang terlalu mengagung-agungkan sang idola, dan dalam hal ini menganggap budaya Korea lebih unggul dibandingkan yang lain, bahkan budaya Indonesia sendiri. Mereka dengan bangga menirukan tarian-tarian atau dance dari girl band atau boy band kesayangan mereka. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Oke lah. Bagus juga sih pendapatnya gitu. Jadi menurut Melisa ya kan, konformitas ini dapat menimbulkan kenakalan remaja atau tidak sih?
Untuk hal itu kita kembali lagi kepada yang telah dijelaskan sama Dadi tadi ya, itu kan ada sisi negatifnya. Nah, contoh sisi negatifnya tadi kan itu ada pembulian, ya kan. Pembulian ini kan termasuk ke kenakalan remaja kan. Nah, jadi kayak pembulian itu sering terjadi tuh gini. Jadi kayak contoh kita bisa bilang lah, kenal Blackpink kan ya. Iya, Blackpink. kenal Nah, Blackpink. salah satu anggota Blackpink ini terkena isu-isu yang tidak sedap lah gitu kan. Nah, jadi fans dari member lain, fans dari girl band lain itu kayak membuli si anggota Blackpink ini. Nah, pembulian itu kan udah termasuk ke dalam kenakalan remaja. Nah, apalagi banyak yang melakukan itu ya remaja-remaja seusia kita gitu loh, di umur-umur kita gitu. Jadi kayak bisa sih. Berarti kalau misalnya senegatif itu sampai melakukan perundungan, pembulian, berarti itu sudah termasuk kejahatan atau istilahnya pelanggaran lah ya, karena kan bisa membuat mental terganggu, apalagi yang dibully ini apa namanya seperti introvert atau ya gampang sensitif lah gitu, kan nggak terbayang toh kalau misalnya dia terbully, bahkan hanya sebuah istilahnya dia hanya kayak hobi dalam hal K-pop tapi langsung terbully gitu kan. Oke. Karena kan mental setiap orang itu kan berbeda-beda. Iya, Bahkan mental berbeda-beda. satu cerita itu di Korea Selatan, salah satu idol yang dibully oleh masyarakatnya, itu sampai bunuh diri karena mungkin mentalnya nggak kuat karena bulian-bulian itu kan. Ada cewek, tapi saya lupa sih namanya. Oke. Ini nih saya ada satu lagi topik yang berdekatan dengan tren Korea gitu, yaitu operasi plastik ya kan. Apalagi rata-rata seorang yang idol-idol K-pop atau segala macam gitu yang di tren Korea ini, bahkan sampai penduduknya juga itu sering mengikuti tren yang namanya operasi plastik ya kan. Mungkin kalian udah pada tahu dong operasi plastik itu seperti apa ya kan. Oke, jadi menurut kalian operasi plastik itu menarik nggak sih? Kalau menurut saya nih ya, kalau operasi plastik itu ya agak terkesan kurang menarik sih, karena pada dasarnya merubah bentuk muka itu sama seperti mengubah identitas diri, mengubah ciri khas dari budaya dan kultur mereka sendiri. Jika semua orang mencoba untuk menjadi sempurna, semua orang akan terlihat sama. Jika kita memaksakan diri kita agar sama dengan orang Korea, keunikan paras kita sebagai orang Indonesia itu akan hilang. Jadi saya rasa tidak bisa dinormalisasikan sih di Indonesia. Memang sih, pada dasarnya kan mungkin muka-muka orang Indonesia ini eksotis ya dia, bukan seperti muka oriental seperti Korea ya kan. Jadi kayaknya mungkin untuk dinormalisasikan belum tentu lah, belum bisa lah untuk di Indonesia ini. Gitu. Untuk menurut Melisa, gimana? Mungkin operasi plastik itu menarik nggak sih? Gini sih, menarik gitu kan. Cuman memang benar operasi plastik itu nggak bisa kita normalisasikan di Indonesia. Terutama kita kan Indonesia ini memiliki adat istiadat yang masih sangat-sangat kental gitu kan. Kita juga masih ada norma-norma. Nah, untuk operasi plastik ini itu kan mengubah bentuk gitu kan. Nah, mengubah bentuk berarti ini termasuk ke dalam norma agama, di mana norma agama itu kan menjelaskan bahwa dalam masing agama-agama kita gitu kan, mengubah bentuk yang sudah ada itu baik kan. Nah, tapi kan operasi plastik ini dapat dilakukan dengan opsi kedua. Contoh, kecelakaan. Yang kedua bisa cacat dari lahir, kecelakaan yang misalnya tergores lah, hidungnya patah atau apapun lah gitu kan. Terus kalau dari cacat dari lahir contohnya rahangnya panjang, itu sebagai contoh ya, rahangnya panjang, giginya maju, itu kan susah beraktivitas, bahkan untuk mengunyah saja susah kan. Nah, jadi dilakukanlah operasi plastik ini agar dapat melakukan kehidupan sehari-hari itu secara normal, tidak kesulitan lagi. Itu sih. Berarti lebih berguna untuk di bidang kesehatan lah ya operasi plastik ini. Apalagi kalau misalnya dalam bentuk kecelakaan atau ibaratnya kayak luka bakar, luka
goresan atau entah ya berdarah-darah lah gitu, mungkin itu bisa lah kita untuk menutupinya dengan cara operasi, baik itu operasi plastik di muka atau di bagian-bagian yang tertentu yang harus perlu indikasi medis untuk melakukannya, ya kan. Nah, menurut Hari nih, ya kan, dampak dari operasi plastik itu seperti apa sih dampaknya? Dampaknya ya, kalau aku sih dampak dan negatif ya. Dampak negatif itu kerusakan saraf atau mati rasa. Itu kerusakan saraf bisa menjadi efek samping operasi plastik yang mungkin terjadi selama prosedur dilakukan. Dan ada satu lagi sih, itu infeksi. Infeksi merupakan efek samping setelah operasi yang dapat terjadi. Kondisi ini dipicu oleh bakteri yang masuk saat atau setelah prosedur dilakukan, sehingga menyebabkan infeksi. Ya kenapa makanya ada orang kurang yakin dengan operasi plastik, ya ada juga. Cuman ada juga orang dengan melihat mukanya, belum sesuai nih muka saya, ya operasi plastik lagi. Belum sesuai ya gitu-gitu terus. Operasi plastik itulah bisa menyebabkan penyakit-penyakit dari dampak negatif itu. Itu sih menurut saya. Wah, berarti dampak dari operasi plastik ini seperti membuat efek candu lah ya untuk lebih untuk mengoperasi itu gitu. Selainnya menambah bentuk muka atau bentuk rahang atau apabila ada hidungnya kurang matching atau kelopak matanya kurang matching gitu kan. Mungkin semua bakal diubahnya secara perlahan gitu ya kira-kira ya. Oh, saya juga sempat pernah melihat berita, ya kan. Ada seorang artis Inggris gitu, dia pertamanya mengubah mukanya, gitu, mengubah wajah dengan cara operasi plastik gitu. Dan lama-kelamaan dia semakin candu dengan mengubah bentuk mukanya. Dan tidak hanya muka gitu, baik operasi dalam bentuk implan dada atau implan di bagian belakangnya gitu kan. Itu bisa dia saking candunya sampai dia mengubah mukanya mengubah jati dirinya sendiri, mengubah bentuk fisiknya sendiri. Bahkan efeknya itu bisa berkelanjutan di hari tuanya gitu, atau kalau apabila tidak terawat atau tidak dirawat dengan konsultasi dokter gitu, lama-lama mukanya bakal berubah gitu. Berubahnya bukan lebih bagus, bahkan malah lebih di luar dari ekspektasi dia gitu. Mukanya lebih jelek, bibirnya lebih tebal, bahkan dia tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia mungkin membuat mukanya mirip-mirip Barbie gitu, tapi lama-lama setelah dia makin tua, dia merasa muka dia itu seperti nenek-nenek usia 80 gitu. Mungkin itu sih salah satu contoh dari negatifnya dari operasi plastik gitu. Iya sih, ada rasa tidak puas gitu ya kan. Iya, Ada tidak puas. yang melakukan operasi plastik karena tidak percaya diri. Iya. Contoh percaya diri dengan bentuk wajah, jadi melakukan operasi plastik. Oke. Jadi menurut Melisa nih, ya kan, tanggapan kalian setelah melakukan diskusi panjang dan sangat bermanfaat ini, itu seperti apa sih? Baik itu topik yang pertama tadi yang masalah K-pop, dan kedua untuk masalah operasi plastik ini, menurut tanggapannya gimana? Oke, kalau menurut saya sih ya, untuk konformitas ini atau konformitas sebutlah kita ambil contohnya tren Korea. Sebenarnya untuk ikut-ikutan ini banyak sekali manfaatnya. Tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya ke dalam diri kita. Kalau kita pengaplikasiannya ke dalam hal negatif, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita pengaplikasikannya ke dalam hal yang positif, maka hal-hal baik pun akan datang. Contoh kayak tren Korea gitu kan. Kita suka sama girl band, kita bisa ikuti cara dia ngedance, atau kita bisa lihat dari cara berpakaiannya gitu kan, kita bisa lihat cara menarinya, belajar bernyanyinya, juga ikut termotivasi sih, lebih ke termotivasi. Wah, berarti lebih ke positif ya istilahnya, kayak tren-tren Korea ini nggak selamanya buruk gitu, nggak selamanya negatif gitu kan. Jadi selaras sih dengan pendapat saya, ya kan? Karena pendapat saya pribadi, ya kan, tren-tren Korea ini cocok untuk dilakukan apabila hal-halnya positif, baik itu
pertukaran kultur atau pertukaran kuliner, ya kan. Jadi kita bisa mempelajari gimana sih budaya Korea itu, apa sih yang trending, baik itu K-pop kan, kita bisa melihat dengan dia bagaimana dia menyanyikannya dengan sangat bagus, atau dance-dance yang menarik, ya kan. Apalagi mungkin karena jadi gara-gara itu mungkin jadi standar perempuan mungkin lebih tinggi gitu dibanding istilahnya saya pengen mencari cowok-cowok Korea nih gitu, tapi ya agak mustahil gitu ya kan. Jadi Benar. untuk yang kedua, yang topik kedua tadi masalah operasi plastik, mungkin lebih cocoknya ya untuk kesehatan pun lebih cocok untuk dalam hal operasi plastik ini, baik itu secara kecelakaan atau gimana, itu hal yang sangat tanggap darurat gitu. Kalau untuk merubah untuk dalam bentuk wajah tanpa ada indikasi medis atau ada baik itu luka atau apa, kayak saya rasa jangan dulu deh gitu ya kan. Apalagi dengan modal di Indonesia ini mungkin masih sangat mahal untuk operasi plastik itu, ya kan. Saya dengar-dengar mungkin dalam operasi plastik ini bisa menghabiskan sampai ratusan juta gitu, yang padahal muka orang Indonesia itu menarik untuk apa bagi orang-orang luar gitu. Kenapa harus dirubah gitu ya kan? Gitu. Lalu menurut Hari gimana sih pandangannya atau tanggapannya? Ya, kalau menurut dari saya sih, ketika seorang remaja berpakaian dengan gaya tertentu, dia ingin menyesuaikan diri dengan orang-orang lain dalam kelompok sosialnya. Jadi perilaku konformitas dalam kelompok sebenarnya banyak manfaatnya. Ada kekompakan, kesepakatan, dan ketaatan. Jadi menurut saya. Oke, menarik sekali sih sebenarnya. Dan untuk yang terakhir nih sebagai penutup, gimana sih tanggapannya gitu ya kan dari topik kita tadi? Oke, jadi menurut saya nih ya, pendapat pribadi saya, memang setiap dari kita memang harus sih punya circle, dan karena agar kehidupan kita tidak monoton dan ya wawasan kita menjadi semakin luas. Tapi circle seperti apa dulu nih yang harus kita ikuti? Nah, jadi ada dua jenis circle. Yang pertama adalah sosiopat. Ya, sosiopat ini cenderung ke arah bad influence dan merugikan orang yang ada di dalamnya. Dan mereka juga nggak ragu buat menusuk orang dari belakang untuk keuntungan dia pribadi. Sejenis pragmatis lah kita bilangnya. Tujuannya ya lebih ke arah flexing dan branding sana sini. Yang kedua adalah circle creator. Circle creator adalah ya circle yang utamanya menciptakan sesuatu untuk kemajuan secara bersama-sama. Nah, jadi kita bergabung dengan orang-orang yang buat kita lebih produktif dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya, jadi menurut saya pribadi ya, circle seperti inilah yang harus kita pertahankan. Nah, itulah. Oke, berarti lumayan menarik ya. Kalau misalnya dalam kita memilih teman-teman ini, kita harus mungkin lebih selektif lagi dalam hal memilih teman atau memilih trending Korea atau trending apapun gitu ya kan. Karena pada dasarnya mungkin kita sebagai generasi muda ini mungkin sudah bisa lah karena sudah dibekali sosial media gitu ya kan. Kita bisa memilih gitu yang mana yang positif, yang mana yang negatif gitu ya kan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ya kan, mungkin banyak yang viral-viral gitu. Mungkin kita bisa lah sebagai generasi muda ini selektif gitu. Oke, karena kita sudah selesai dalam hal diskusi atau podcast ini, terima kasih untuk teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk terkhusus kepada Ibu Rianda Elvinawanti yang sebagai dosen pembimbing kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Dadah. Terima kasih.